Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu untuk menguatkan iman kita di sini. Saya ingin berbicara mengenai langkah-langkah doa yang dijawab. Dijawab. Siapa di sini ingin doanya dijawab? Angkat tangan. Haleluya. Tidak ada orang Kristen yang asal berdoa. Kita semua mau doa-doa kita dijawab. Bahkan kalau kita melihat Alkitab, doa itu bisa seperti sebuah uang logam. Kita tahu bahwa sebuah uang logam itu memiliki dua sisi. Satu sisi dari doa adalah permintaan. Di sisi yang lain adalah jawaban. Dalam Alkitab, saudara, kita melihat banyak anak-anak Allah yang berdoa. Bukan hanya mereka berdoa, mereka mengalami jawaban dari Tuhan. Haleluya. Saya mengajak saudara sekarang untuk membuka Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus di sana. Perhatikan apa yang dia katakan kepada orang-orang Kristen di Efesus di bawah inspirasi Roh Kudus. Setelah Paulus berbicara mengenai perlengkapan rohani, di ayat yang ke-18, Paulus melanjutkan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saya ingin saudara memperhatikan di sana setelah Paulus selesai berbicara mengenai perlengkapan rohani, langsung dia meneruskan berbicara mengenai doa. Perlengkapan rohani tidak bisa berfungsi dengan efektif tanpa disertai doa. Katakan amin. Haleluya. Nah, saya ingin saudara memperhatikan frasa di sana. Dalam segala doa dan permohonan. Belajar berdoa dengan efektif adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Salah satu hal yang paling penting. Mengapa Pak Andrew mengatakan seperti itu? Karena kita tidak bisa berhasil menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita kalau kita belum belajar berdoa sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah. Ada rencana yang harus digenapi, tetapi rencana itu tidak bisa digenapi kalau kita belum belajar berdoa sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah. Kehidupan doa haruslah dibangun dan berdiri di atas firman Allah. Nah, perhatikan Paulus mengatakan, dalam segala doa dan permohonan. Dalam bahasa aslinya dikatakan seperti ini, dalam segala jenis atau tipe doa dan permohonan. Dalam segala jenis atau tipe doa dan permohonan. Artinya apa? Ada lebih dari satu jenis doa. Hari ini saudara, saya ingin berbicara kepada saudara mengenai satu jenis doa yang biasanya kita sebut doa iman. Doa iman, yaitu doa yang merubah situasi pribadi kita.
Doa yang khususnya dipraktekkan oleh kita sendiri untuk merubah kondisi kita. Saya tidak berbicara tentang doa syafaat atau doa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Saya tidak berbicara tentang doa pujian dan penyembahan, doa sepakat, doa penyerahan kepada kehendak Bapa. Hari ini kita akan belajar mengenai doa iman. Langkah-langkah menuju doa yang dijawab. Doa iman yang doa yang merubah situasi kita pribadi. Nah, kalau kita menerapkan langkah-langkah ini, kita pasti bisa melihat jawaban dari Allah. Langkah pertama, saudara, untuk supaya doa kita dijawab adalah ini. Harus ada keinginan yang spesifik. Harus ada keinginan yang spesifik. Banyak di antara kita yang tidak spesifik dalam doa. Lebih baik kita berdoa selama 2-3 menit dan tahu apa yang kita doakan daripada kita berdoa 2-3 jam dan tidak tahu apa yang kita doakan. Saya mau tanya kepada saudara di sini, apakah kita tahu apa yang kita ingini dari Allah? Kita tidak boleh berdoa untuk asal berdoa. Kadang-kadang karena kita Kristen, kita mengisi waktu dengan berdoa. Mengapa? Karena kita orang Kristen, Pak. Kita tidak boleh berdoa untuk asal berdoa. Doa iman adalah doa yang spesifik. Doa yang tahu apa yang ia mau peroleh dari Allah. Haleluya. Amin. Pernahkah saudara belanja? Mungkin di Hypermart, Alfamart, Indomart. Kalau saudara ke sana dan mengambil keranjang atau troli belanja misalnya, dan keliling di Hypermart atau Alfamart, keliling di sana selama 3 jam tanpa mengisi troli saudara. Itu berarti saudara belum tahu apa yang saudara ingini dari Hypermart. Betul apa tidak? Alkitab menyebut sikap seperti ini bimbang. Bimbang. Sikap seperti ini menurut Alkitab tidak akan menerima apa-apa dari Allah. Sekarang mari kita buka perikop ini. Yakobus pasal pertama. Ayat 1, ayat 6 sampai 8. Yakobus pasal pertama. Ayat 6 sampai 8. Yakobus berbicara kepada orang-orang Kristen. Dan dia di sini mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, perhatikan di sana. Iman mengatakan ya kepada Allah. Betul apa tidak?
Di sisi yang lain, ketidakpercayaan mengatakan tidak kepada Allah. Tetapi kebimbangan mengatakan ya 1 menit dan tidak di menit berikutnya. Menurut Yakobus, orang yang bimbang itu terombang-ambing, kian kemari, berdasarkan hembusan angin. Orang yang bimbang adalah orang yang mendua hati. Orang yang bimbang adalah orang yang belum pasti apa yang dia ingini dari Allah. Dan Yakobus mengatakan, jangan kira orang seperti itu menerima apapun dari Tuhan. Harus ada keinginan yang spesifik. Apakah kita tahu apa yang kita ingini dari Allah? Di Markus pasal yang ke-10, ayat 46 sampai 51, di sana kita membaca sebuah cerita seseorang yang buta, namanya Bartimeus. Markus 10 ayat 46 sampai 51. Alkitab mengatakan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Perhatikan itu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa keinginan hatimu? Itu pertanyaan Tuhan kepada Bartimeus. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan kita tahu ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kira-kira apa jawaban kita? Kalau itu yang Tuhan tanyakan kepada kita, kira-kira apa jawaban kita? Tuhan, aku nggak tahu ini. Yesus sudah tahu keperluan orang ini. Orang ini buta, Alkitab mengatakan. Tetapi Tuhan mau orang ini mengekspresikan secara spesifik apa yang dia ingini. Haleluya. Dari Tuhan. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Di 2 Tawarik pasal yang pertama, kita membaca sebuah cerita yang tidak asing bagi kita semua. Tuhan bertemu dengan Salomo di mimpinya.
Dan Tuhan mengatakan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa keinginan hatimu, Salomo? Nah, kita tahu jawaban Salomo, Tuhan, berikan sekarang kepadaku hikmat dan pengertian untuk memimpin umat-Mu. Dari sini kita bisa belajar sesuatu, saudara, bahwa untuk mendekati Allah dalam doa, kita harus punya keinginan yang spesifik. Apa yang kita inginkan dari Allah? Haleluya. Apa yang kita mau Tuhan perbuat bagi kita? Yang kedua, saudara, bukan hanya kita harus memiliki keinginan yang spesifik dalam berdoa-doa iman, yaitu doa yang merubah situasi kita, kondisi kita. Kita juga harus memastikan ada ayat-ayat firman yang mendukung keinginan kita. Haleluya. Harus ada ayat-ayat firman yang mendukung keinginan kita. Ingat bahwa doa bukan hanya harus spesifik, tetapi juga berdasarkan firman Allah. Haleluya. Jadi kita tidak asal minta saja apapun yang kita ingini, tidak. Kita harus pastikan ada ayat-ayat firman yang mendukung keinginan kita. Haleluya. Artinya apa, saudara? Artinya saudara harus memastikan apa yang saudara ingini dari Allah. Dan setelah itu, carilah ayat-ayat dalam firman Allah yang mendukung keinginan saudara. Haleluya. Untuk mengalami kehidupan doa yang sukses, firman Allah haruslah yang pertama dalam kehidupan kita. Tolong camkan ini. Firman Allah haruslah yang pertama dalam kehidupan kita. Sedikit orang Kristen yang menyadari pentingnya firman dalam doa mereka. Yang paling penting doa aja, Pak Andrew. Harus ada ayat-ayat firman yang mendukung keinginan kita dalam doa. Iman dimulai dari pengetahuan kita akan kehendak Allah. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara, firman-Nya. Haleluya. Alkitab adalah kehendaknya. Dari mana kita bisa tahu kehendak Allah? Kita bisa menemukan kehendaknya dalam firman-Nya sendiri. Haleluya. Artinya kalau firman tidak menjanjikan apa yang saudara ingini, saudara tidak perlu berdoa untuk hal tersebut. Amin. Kita seharusnya tidak mengingini apapun yang tidak dijanjikan dalam firman Allah. Meminta sesuatu yang ada di luar firman adalah meminta di luar iman kita. Kenapa harus minta apa yang belum dijanjikan? Kenapa tidak minta apa yang sudah dijanjikan? Haleluya. Amin.
Kenapa tidak minta apa yang sudah dijanjikan? Haleluya. Iman yang hidup hanya ditemukan di dalam parameter firman Allah. Satu alasan mengapa ada di antara kita yang tidak bisa berdoa dengan iman karena kita tidak bisa menemukan firman yang mendukung apa yang kita doakan. Firman Allah menunjukkan dengan jelas dan sederhana apa yang Allah ingini dalam kehidupan kita. Kalau firman sudah menjanjikan apa yang kita ingini, kita bisa percaya sepenuhnya, haleluya, bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang kita ingini, haleluya. Nah, ini bukan asumsi, ini kepastian, haleluya. Kenapa? Karena saya menemukan kehendaknya sendiri dalam firman-Nya, haleluya. Dan saya berdiri di atas firman itu, haleluya. Dan saya minta berdasarkan firman itu. Apa itu? Ini adalah iman. Ini bukan asumsi. Saya tahu dan saya tahu saya meminta sesuatu yang sudah dijanjikan dalam firman-Nya. Haleluya. Tanpa firman melandasi doa kita, kita hanya bisa berasumsi. Mungkin kita kelihatan beriman di luar, tetapi di dalam hati kita ini kosong. Kita selalu berkata-kata semoga, mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. Maka dari itu, saudara, sebelum kita berdoa untuk merubah situasi dalam kehidupan saudara pribadi, saya mengajak saudara untuk menuju ke firman Allah. Haleluya. Carilah ayat-ayat di firman yang telah menjanjikan apa yang saudara ingini dari Allah. Begitu kita menemukan ayat-ayat tersebut, tanamlah ayat-ayat itu di dalam hati kita. Haleluya. Bagaimana caranya, Pak Andrew, kita menanamkan ayat-ayat itu di dalam hati? Renungkan ayat-ayat itu. Renungkan ayat-ayat itu. Sekarang saya mengajak saudara untuk membuka Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal pertama. Lihat ayat yang ke-8. Ini ayat yang tidak asing bagi kita semua. Tetapi ada suatu konsep yang penting sekali yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi. Perhatikan apa yang dikatakan Allah kepada Yosua di sini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, perhatikan. Tuhan mengatakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Renungkanlah itu siang dan malam. Kalau kita membuka kamus Alkitab, kita bisa mengerti
Kata renungkanlah di sini mengandung arti memikirkan dan memperkatakan firman itu kepada diri sendiri. Haleluya. Amin. Memikirkan dan memperkatakan firman itu kepada diri sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan hanya menghafalkan firman, tetapi mengizinkan firman itu membentuk iman di dalam hati kita. Tujuannya supaya firman itu membentuk kesadaran dalam roh kita akan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengamati orang-orang kudus, biografi-biografi hamba-hamba Tuhan yang kuat imannya, kita bisa menemukan kebiasaan ini dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang merenungkan firman. Haleluya. Amin. Mereka adalah orang-orang yang memikirkan firman, memperkatakan firman kepada diri sendiri untuk membentuk iman dalam hati mereka. Tidaklah heran mereka memiliki iman yang kuat. Tambah merenungkan, tambah iman. Tambah merenungkan, tambah yakin, haleluya, bahwa apa yang kita ingini adalah kehendak Allah. Bukan kehendak kita pribadi atau kehendak orang lain. Renungkanlah itu siang dan malam. Jadi saya mengajak saudara, kalau ada sesuatu yang saudara mau ubah dalam kehidupan saudara sekarang, sebelum berdoa, cari ayat-ayat dalam firman Allah yang sudah menjanjikan apa yang kita ingini. Setelah itu renungkanlah itu siang dan malam. Haleluya. Amin. Supaya firman itu membentuk iman dalam hati saudara. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Allah. Supaya ada kesadaran dalam hati saudara akan kehendak Allah mengenai situasi saudara. Dengan merenungkan firman-Nya kita menyimpan janjinya dalam hati kita. Sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Apa yang saya katakan di sini? Sebelum berdoa, doa iman, yaitu doa yang merubah situasi kita pribadi. Isi hati kita dengan ayat-ayat, haleluya, yang telah menjanjikan apa yang kita ingini. Saudara dan saya harus memiliki fondasi doa yang kuat. Fondasi doa yang kuat adalah firman Allah, janji-janji Allah mengenai situasi kita di dalam hati kita. Haleluya. Doa yang dijawab memerlukan persiapan hati. Hati kita harus penuh dengan janji-janjinya. Haleluya. Baru setelah itu kita bisa berdoa dengan iman. Kita juga tahu bahwa hati yang penuh dengan janji-janjinya adalah hati yang siap untuk menolak dusta dari iblis. Sama katakan ini,
dalam kehidupan doa kita, kita akan menghadapi musuh. Musuh ini memiliki satu tujuan. Dia tidak mau doa kita dijawab. Nggak apa-apa kalau orang Kristen berdoa asal doanya tidak dijawab. Setelah kita berdoa, musuh akan datang kepada kita dan mengatakan, Allah tidak mendengarkan doamu. Percuma kamu berdoa. Kamu berdoa tidak sesuai dengan kehendakmu. Buat apa buang-buang waktu berdoa? Saudara, kalau hati kita belum menyimpan janji-janjinya yang mendukung apa yang kita ingini dalam doa, kita akan mudah dibuat bimbang. Kita akan mudah dibuat putus asa. Terutama kalau setelah kita berdoa, kondisi secara kasat mata tidak berubah. Banyak orang Kristen yang kalah di sana. Aku sudah berdoa tapi nggak ada perubahan. Dan musuh akan mencobai mereka. Dengan kata-kata, doamu tidak dijawab oleh Allah. Percuma kamu berdoa. Apa gunanya kamu berdoa? Tetapi kalau hati kita sudah menyimpan janji-janjinya, haleluya, kita akan siap menolak pencoba, menolak dusta dari si iblis. Saudara ingat di Matius pasal yang keempat ayat 1-11. Di sana Yesus memberikan kepada kita teladan. Bagaimana kita bisa menolak pencobaan dari musuh. Alkitab mengatakan pada saat Yesus dicobai iblis, Yesus hanya menjawab pencobaan itu dengan firman. Haleluya. Betul apa tidak? Tuhan mengatakan ada tertulis. Dan dia mengutip firman. Yesus tidak menggunakan satupun senjata rohani yang belum tersedia bagi setiap orang percaya. Haleluya. Kita hari ini memiliki senjata rohani yang sama. Amin. Di sini kita melihat contoh kemenangan yang mutlak atas segala pencobaan dusta dari iblis. Bagaimana caranya memukul mundur musuh? Pada saat kita dicobai, apa yang perlu kita lakukan adalah katakan ada tertulis. Pakailah firman Allah untuk melawan iblis. Haleluya. Amin. Pakailah firman Allah untuk melawan iblis. Tetapi jelas untuk mengatakan ada tertulis, saudara harus tahu terlebih dahulu apa yang tertulis. Haleluya. Amin. Kalau saudara belum baca Alkitab, saudara tidak bisa mengatakan ada tertulis. Amin. Jadi sebelum kita mengatakan ada tertulis dan mengutip firman, kita harus baca firmannya dulu. Haleluya. Dan simpan firman itu dalam hatimu. Nah, kalau firman sudah ada dalam hati kita, pada saat kita dicobai oleh musuh, kita siap menggunakan pedang roh. Dan kita mengatakan kepada musuh, ada tertulis, haleluya. Dan kita mengutip firman itu kepadanya, kita mengutip janji Allah kepada musuh, dan musuh akan mundur dari kita, haleluya. Jadi yang kedua,
Bukan hanya kita perlu memiliki keinginan yang spesifik dalam doa kita. Yang kedua, pastikan ada ayat-ayat firman yang mendukung keinginan kita. Renungkan ayat-ayat itu, tanamkan ayat-ayat itu dalam hatimu. Haleluya, jangan tergesa-gesa berdoa. Pastikan ada basis doa kita, ada fondasi doa kita, yaitu firman Allah. Haleluya. Di dalam hatimu. Tidak ada doa yang sukses tanpa firman. Haleluya. Saya berbicara mengenai langkah-langkah doa yang dijawab. Yang pertama, harus ada keinginan yang spesifik. Tidak boleh bimbang, mendua hati. Tidak boleh. Kita harus tahu apa yang kita ingini dari Allah. Dan yang kedua, pastikan apa yang kita ingini ini sudah dijanjikan dalam firman-Nya. Haleluya. Dan tanamkan janji-janji itu dalam hati kita. Yang ketiga, minta dan percayalah bahwa kita telah menerimanya. Minta dan percayalah bahwa kita telah, katakan telah, menerimanya. Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Matius 6 ayat yang ke-8. Yesus di sini berbicara dalam perikopnya tentang doa. Dan Tuhan mengatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena Bapamu, perhatikan di sana, mengetahui apa yang kau perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Katakan amin. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus mengatakan di sini, Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan. Namun begitu, dia tetap mau kita untuk meminta apa yang kita perlukan kepadanya. Karena kalau kita melihat konteksnya di sini, setelah Yesus mengatakan statement ini, dia mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Betul apa tidak? Di mana di sana murid-muridnya diajak untuk meminta sesuatu kepada Bapa. Kalau kita tidak meminta, kita tidak akan memperoleh. Bapa tidak akan memberi apa yang kita perlukan secara otomatis. Bapa menunggu kita meminta, haleluya, kepadanya. Katakan amin. Dan di pasal berikutnya, pasal yang ke-7, Matius 7, terutama di ayat yang ke-7 dan 8, kita tahu ayat-ayat ini, Tuhan mengatakan, mintalah, maka apa? Akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bagaimana kalau kita tidak minta? Bagaimana kalau kita tidak cari? Bagaimana kalau kita tidak ketok? Bapa
menunggu kita meminta. Haleluya. Di sini kita melihat Bapa mengundang partisipasi kita dalam doa. Sekarang mari kita lihat Markus 11 ayat 24. Langkah yang ketiga untuk menerima jawaban dari doa kita adalah kita meminta dan percaya telah menerima dari Allah. Nah, perhatikan di sini Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Tuhan mengatakan di sini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya di sini. Bukan hanya minta, bukan hanya berdoa. Perhatikan kalimat selanjutnya, percayalah. Percayalah bahwa kamu telah, katakan telah, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini Yesus mengatakan dengan jelas sekali, jangan cuma minta. Jangan cuma minta. Percayalah bahwa kita telah menerimanya. Haleluya. Nah, perhatikan kata telah di sini, di ayat ini. Percayalah kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita harus percaya kita telah menerima pada saat kita minta. Haleluya. Saya katakan lagi, kita harus percaya kita telah menerima pada saat kita minta. Kapan kita percaya kita telah menerima apa yang kita minta? Kapan? Pada saat itu juga. Pada saat kita berdoa. Bukan lain kali, bukan 3 hari kemudian, bukan 3 bulan kemudian. Yang Yesus ajarkan di sini adalah kita harus percaya kita telah menerimanya pada saat kita berdoa. Sebelum kita mendapatkannya, sebelum kita mengalaminya. Haleluya. Amin. Kalau kita tidak percaya kita telah menerimanya pada saat kita berdoa, kita tidak akan mendapatkannya. Apa yang kita lihat di sini? Percayalah, saudara telah menerima. Amin. Dalam hati saudara pada saat saudara berdoa. Baru setelah itu, saudara akan mendapatkannya dalam pengalaman saudara. Haleluya. Jadi kita pada waktu berdoa, pada waktu kita minta, kita percaya. Pada saat itu juga. Percaya apa Pak Andrew? Percaya kita telah menerimanya. Haleluya. Amin. Telah menerimanya dalam hati kita. Dan maka hal itu akan diberikan kepada kita. Haleluya. Kita akan lanjutkan pengajaran ini di lain kesempatan. Ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui kalau kita ingin berdoa, doa iman yang sukses.
yang dijawab. Yang pertama, keinginan kita haruslah spesifik. Kita harus tahu apa yang kita ingini dari Allah. Dan yang kedua, bukan hanya keinginan kita haruslah spesifik, tetapi harus ada ayat-ayat firman Allah yang mendukung keinginan kita. Lakukan PR kita dulu. Renungkan firman-Nya mengenai apa yang kita ingini dari Allah siang dan malam untuk membentuk iman dalam hati kita. Menguatkan iman dalam hati kita. Haleluya. Dan yang ketiga, minta dan percayalah bahwa kita telah menerimanya. Pada saat kita minta kepada Allah, pada saat itu juga kita percaya kita telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada kita. Yang percaya katakan, amin.